Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat sada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla rongda talahabi wa mra'atu hamalatal hatab fi jidhiha hablum min masyad. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita, kecintaan kita, kasih sayang kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Taktimi Ustaz muliakan. Seandainya apa yang terjadi pada diri kita ini, angan-angan kita, hayalan kita terkabulkan atau menjadi berubah nyata. Ini merupakan suatu cermin di mana kita seakan-akan menjadi hamba Allah yang akan sombong. Kenapa dikatakan sombong? Ketika kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa. Akhirnya jadikan hamba Allah sebagai hamba yang sombong. Karena orang yang akan menerima segala sesuatu yang Allah berikan, Allah hidayahkan pada kita. Kadang-kadang orang si fulan ini tidak kuat untuk menahannya. Tidak kuat untuk menerima atau menyandang. Misalkan orang ini tidak pernah kaya. Mohon kepada Allah, ya Allah berikan kekayaan berlimpah. Kemudian benar sama Allah dikabulkan menjadi kaya. Apa yang terjadi? Suatu hal yang mustahil. Pernah ada suatu cerita ini. Jadi cerita ini diriwayatkan pada zaman Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa ini punya kaum. Dan kaumnya ini bilang, karena Nabi Musa ini dipercaya bisa bicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Datanglah si ini. Si kaumnya ini datang laki perempuan. Wahai Musa, aku tahu engkau sering bicara sama Allah. Sedangkan aku nggak bisa bicara sama Allah. Tolong sampaikan. Aku ingin pinjam atau diberikan kekayaan selama 1 tahun saja. 1 tahun saja, tidak usah lebih. 1 tahun saja. Aku ingin diberikan kekayaan selama 1 tahun. Rupanya ini disampaikan juga ketika Nabi Musa bicara sama Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kabulkan. Oke, tak kasih. Orang ini mendadak terus kemudian bisa kaya-kaya, usahanya semua sukses, lancar semua, sukses semua. Karena Allah kabulkan dipinjemin selama 1 tahun. Setelah terjadi suatu perjanjian dalam diri orang ini, selama saya pinjam cuma 1 tahun, setelah waktu sudah hampir selesai. Orang ini bukan tambah miskin, justru tambah kaya dan semakin berlipat. Tidak bisa direm. Seharusnya pada waktu itu apa janjinya dia sama Allah sudah berhenti. 1 tahun sudah melewati batas. Tapi tidak miskin lagi. Ini justru tambah lagi kekayaan. Menjadi tambah sukses. Nah, rupanya Nabi Musa alaihissalam bilang pada Allah, ya Rabb, bukannya engkau dulu memberi si fulan ini kekayaan hanya selama 1 tahun. Sekarang lebih dari 1 tahun. Kenapa orang ini nggak miskin lagi? Nggak kembali miskin lagi? Kalau umumnya adalah ilmu hitam, ketika ilmu hitam itu ditanamkan, dia akan sakti. Ketika ilmu hitam itu dilepas, dia akan lumpuh total. Nah, ini orang ketika dia sudah melewati batas perjanjiannya, Allah memberikan kekayaan selama 1 tahun, melewati, bukannya malah jatuh miskin, malah tambah kaya. Nabi Musa protes ini. Bagaimana Allah? Bagaimana ya Rob? Kok bisa si fulan ini, laki perempuan ini kok tambah kaya? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Yaitu diberikan, wahai Musa, bagaimana aku bisa menyetop dia rezekinya sementara dia
merawat anak yatim. Bagaimana aku bisa menghentikan rezekinya sesuai dengan 1 tahun yang dipinjamnya? Ternyata pinjaman yang kupinjamkan kepadanya dia ini dipakai untuk merawat panti jompo, untuk merawat orang-orang tua, dikumpulkan semua yang banyak fadilah. Bagaimana Nabi Musa? Andai kata aku berhentikan, sementara rezeki yang kuberikan kepada si fulan ini senantiasa dipakai untuk membantu dalam pembangunan tempat ibadah, pembangunan sekolah, pembangunan majelis dan thalabul ilmi dan mencari ilmu. Bagaimana Musa aku menghentikan menjatuhkan dia jadi miskin lagi sementara si fulan ini senantiasa setiap tahunnya hampir setiap minggu memanggil fakir miskin semuanya diberikan suatu hal yang berhubungan dengan sedekah, diberikan gandum sebanyak. Akhirnya orang ini Allah nggak jadi cabut ini jangka waktu 1 tahun, nggak jadi Allah cabut, dibiarin sampai sukses, sampai terus tambah kaya dan menjadilah saudagar yang ahli sedekah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatum. Kalau kita bisa seperti ini, bisa menempatkan diri kita dengan amanah yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, Masya Allah, suatu hal yang bagus. Tapi sayang, 1000 sayang, justru kebalikannya ketika kita diberikan amanah oleh Allah, yang kita cari hanya kekayaan dunia saja. Yang kita cari adalah kesayangan kemegahan dunia saja. Kita punya masjid harus bertingkat, penghuninya nggak ada sama sekali. Kita punya tempat majelis harus sukses, harus banyak orangnya, tanpa harus membatasi idealis yang ada, artinya membatasi segala sesuatu yang diperbolehkan dan diperbolehkan. Sekarang sudah zamannya kita sendiri sampai bingung. Ustaz sendiri juga bingung. Sekarang zamannya orang baca sholawat. Tapi di situ lagunya lagu dangdut. Cingkrak-cingkrak. Banyak itu dilihat. Kadang-kadang Ustaz juga bingung. Mau dikemanakan arah sholawat ini? Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka-mereka yang bisa menguasai dengan ilmu-ilmunya sholawat. Apapun terjadi nanti Allah pasti akan minta pertanggungjawab. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang suka bertobat dan mensucikan diri itu lebih bagus daripada mereka-mereka yang enggak pernah sama sekali. Maka dari itu sholawat, mari kita sholawat. Sholawat kita pertajam lagi, sholawat lagi. Zikir kita berbanyak, ayo zikir terus. Sebagaimana orang yang tadi, laki perempuan tadi, suami istri yang memohon kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian jangka 1 tahun masih diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipercaya, andai kata kita diberikan seperti ini, diberikan wewenang untuk bisa dipercaya dengan harta-harta yang kita punya, Masya Allah. Anak awalat soleh itulah anak yang soleh yang mau mendoakan bapak ibunya. Ini rezeki yang luar biasa. Rezeki yang tidak ada tandingannya. Ketika kita di jalan, kemudian kita lihat suatu ada duri atau paku, kita ambil paku ini, kita taruh daripada nanti kenai orang. Ini merupakan suatu hidayah yang luar biasa. Suatu rahmat yang akan Allah berikan pada luar daripada ini nanti akan mencelakaan si fulan, dia singkirkan. Tanpa pamrih. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal Ustaz Takrim Ustaz muliakan. Marilah senantiasa kita berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita benar-benar semangat di dalam kita beribadah, sholat kita. Jangan sampai sholat kita putus, jangan sampai sholat kita tidak sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, memang benar. Mencegah dari segala perbuatan keji dan ada kata kita tidak bersolat, apa yang terjadi? Kebrutalan, kemaksiatan, seperti orang nggak punya kiblat. Ke kanan oke, ke kiri oke, seperti orang mabuk.
Ini hilangkan semuanya ini. Mari kita tata diri kita menjadi hamba Allah, istiqomah, ahli ibadah, senantiasa kembali kala idza balaqati tarok wa qilla man wa dhanna annahu firaq. Kerongkongan masih di sini, nyawa di kerongkongan, maka kita mati kalau bisa mohon pada Allah, ya Allah, mati ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasati wa si'atan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alna fi sakaratul maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Insyaallah. Api neraka jangan dibayangkan. Bagaimana panasnya api neraka ini? Masya Allah. Bagaimana bentuk kezaliman yang kita jalankan, kebatilan kita jalankan, Masya Allah. Kalau kita tidak merasa, tapi Allah merasa dihinakan, Allah akan protes. Dengan apa? Dengan mengazab satu kampung. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat buat kita. Usyikum bernafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.